اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. Bapak Ibu sekalian, jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Utamanya nikmat iman dan Islam. Iman hadirin yang mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat zaman azali, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Allah mengumpulkan kita semua. Bukan jasad kita yang dikumpulkan, tapi roh kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk roh-roh orang yang tidak muslim. Orang Kristen, orang Yahudi, kemudian orang Hindu dan lain sebagainya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu. Orang yang pernah hidup di dunia ini dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan zaman azali. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, Allah menciptakan roh kita itu. Kemudian pada saat dikumpulkan, Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada para roh, "Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhanmu?" katanya. Lengkapnya hadirin yang mulia dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala cuman sedikit dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Yang perlu Bapak dan saudara-saudara sadari bahwa setiap manusia akan mengalami paling tidak 5 fase kehidupan. Ini dulu, kembali dulu. Pertama disebut dengan alam ruh, alam arwah. Manusia ini terdiri dari 2 unsur, unsur jasmani dan unsur rohani. Pada saat Allah mengumpulkan, Allah menceritakan kepada kita. Dan perhatikanlah ketika Allah ketika Tuhanmu menciptakan anak cucu Adam dari tulang sulbinya. Lalu mereka komitmen semua, berjanji atas diri mereka. Wa asyhadahum ala anfusihim. Mereka berjanji atas diri mereka sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Alastu birabbikum, apakah aku ini Tuhan?" Qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Benar, engkaulah Tuhan kami. Qalu bala syahidna. Qalu, mereka berkata, benar, engkaulah Tuhan kami.
Kemudian Allah berfirman, antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafil. Sengaja aku lakukan ini di hadapanmu, menanyakan apakah aku ini Tuhanmu, agar nanti pada hari kebangkitan di yaumil qiyamah nanti engkau tidak mengatakan bahwa aku ini adalah orang-orang yang merugi. Taqulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilun. Ghafil itu artinya lalai. Jadi tidak ada alasan bagi orang pada saat dikumpulkan mengatakan aku tidak tahu menahu tentang apa yang terjadi pada saat aku diciptakan, kemudian perjalanan kehidupannya di alam rahim, kemudian di alam dunia ini, kemudian di alam kubur. Kubur adalah awal daripada kehidupan akhirat. Masih terlalu banyak hadirin yang mulia dan terlalu panjang, terlalu lama nanti akan kita rasakan. Bukan berarti masuk dalam kubur selesai masalah terus diberikan surga dan neraka, bukan. Dalam satu riwayat dijelaskan dihisab dulu. Kalau dia selamat dari siksa kubur, maka untuk tahapan-tahapan berikutnya yang sebentar kita sampaikan. Itu hadirin. Jadi kebanyakan di antara kita mensyukuri, syukur memang harus disyukuri. Nikmat iman, kapan kita terima? Ini dijelaskan oleh Allah seperti ayat yang tadi saya bacakan. Bersyukur kita diberikan nikmat iman, kemudian sampai kita dilahirkan ke dunia, kebetulan kita ada di lingkungan orang-orang yang beriman. Jadi tertata benar keimanan kita. Kadang-kadang begitu banyak orang yang hidup di lingkungan orang-orang beriman, dia kadang-kadang menjadi orang kafir. Banyak hadirin yang mulia, dia tidak mau mensyukuri nikmat iman ini. Makanya dikatakan nanti pada saat lahir ke atas dunia ini, kullu mauludin yuladu ala fitrah, mereka semuanya dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa. Fa abawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajjisani. Inilah orang tua mereka yang akan menjadikan mereka Yahudi, Nasrani, Majusi. Itu. Kita sangat-sangat bersyukur di lingkungan kita ini kita lahir kebetulan orang tua kita orang muslim, orang yang beriman. Jadi tidak terlalu sulit kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Jadi Allah sangat sayang kepada kita. Ini yang perlu disyukuri, iman dan Islam. Kalau kita tidak Islam dan iman, belum tentu kita akan kumpul semacam ini. Ini nikmat kehidupan. Tadi juga dikatakan oleh Pak Barjo, mumpung masih ada kehidupan di atas dunia ini. Karena hidup ini akan sementara. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat ditanya, ini bagaikan mimpinya orang yang sedang tidur di dunia ini. Dunia artinya pendek, rahim artinya sempit. Kemudian kubur, nanti kita akan alami alam kubur ini, alam tunggu. Orang-orang banyak juga menyebut alam barzah. Apa itu alam barzah? Antara kehidupan dan kebangkitan itu yang disebut dengan alam barzah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa alam kubur itu alam barzah, benar. Kubur artinya tunggu. Siapa yang ditunggu? Kita. Kita yang masih di atas dunia ini. Saudara-saudara kita yang sering kita ajakkan berjamaah, banyak yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang dipanggil. Kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izan, kata. Cukup kematian itu akan menjadi pelajaran buat kamu, menjadi nasihat buat kamu, menjadi mau'izah buat kamu. Sekarang kita yang masih hidup, sejauh mana kita mengambil pelajaran? Kadang-kadang jangankan mengambil pelajaran di kubur kita, pada saat kita menanam saudara kita, kita masih cerita ke sana kemari sambil ketawa-ketawa. Dan kadang-kadang tidak diwaspadai, kita menginjak kuburnya orang. Kata Rasulullah bersabda, lebih baik kamu duduk di atas bara api neraka
sehingga kulit dan bajumu ini terbakar daripada kamu duduk dan menginjak kuburan. Ini hadirin yang mulia. Hati-hati. Sekali lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kafa bil mauti wa'idhan. Jadikan kematian itu yang kamu tiap hari menanam orang, menyolatkan orang, mengkafani, kemudian mengantarkan ke kubur dan menanam, jadikan pelajaran itu. Aqyasun nas aksaruhum dzikra lil maut. Orang yang paling pintar di atas dunia ini, orang yang paling alim di atas dunia ini adalah orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa asadduhum istidadan lahu. Orang yang semacam itu senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kematian. Siapa yang berani menentukan besok saya akan mati, lagi 1 tahun saya akan mati, lagi 1 bulan saya akan mati? Kalau dikabarkan semacam ini kan luar biasa. Masjid ini tidak akan sepi, tetap akan ramai. Karena sudah akan bisa dipastikan kita mati lagi 1 tahun lagi. Sengaja dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi lewat Rasulullah ini diberikan sinyal. Kita harus mempersiapkan diri kita. Banyak doa. Salah satu doanya yang sering kita baca pada saat selesai assalamualaikum ke kanan dan ke kiri, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Senantiasa komen dengan Allah Subhanahu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kondisikan diri kami, tetapkan hati kami untuk ingat kepadamu. Zikrika, ingat kepadamu. Wa syukrika, dan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan. Karena hanya orang yang bersyukur, banyak bersyukur ini akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diampuni dosa. Wa husni ibadati, dan perbaikilah ibadahku. Nah, kadang-kadang kita menganggap diri kita ini benar ibadah kita, tapi belum tentu. Maka dari itu perlu doa. Doa, ikhtiar, tawakal kepada Allah. Kita banyak-banyak belajar, banyak-banyak duduk di majelis taklim semacam ini. Untuk apa? Untuk memperbaiki, menambah ilmu tentang ibadah kita. Apakah sudah benar ibadah yang kita lakukan ini benar menurut syariat, benar menurut yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu. Maka dari itu, kalau itu sudah kita lakukan, berusaha, berikhtiar, maka kita harus bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan yang paling benar menurut Allah dan Rasulnya. Ini dalam Al-Qur'an juga disebutkan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap kamu hendaknya melihat apa yang telah kamu perbuat. Tadi salat maghrib kita merenung, tafakur, apakah sudah benar salat yang kita lakukan itu benar? Mungkin ada lalainya. Kadang-kadang hadirin yang mulia, setan ini sangat pintar sekali. Pada saat kita senggang, waktu kita belum salat, kita naruh sesuatu, lupa di mana. Padahal pada saat kita sholat, Allahu Akbar, pikiran kita itu datang. Oh, pulpen saya taruh di atas lemari. Ingat itu. Kenapa? Inna syaitanu lammatun fi ibni Adam, katanya. Syaitan itu bisa memberikan bisikan kepada anak cucu Adam. Bisa memberikan inspirasi dia. Biasanya datangnya pada saat kita sholat. Jadi imam pun salah hadirin ya. Kadang-kadang pada saat itu. Apalagi ada pikiran-pikiran yang lain masuk. Sudah ada masalah di rumah umpamanya atau dia. Kalau tidak betul-betul kita konsen. Imam salah. Ini rakaat keberapa? Kadang-kadang kita bisa menyalahkan saja. Dan kita pun mungkin kalau jadi imam bisa semacam itu. Setan ini pinter. Makanya dikatakan hadirin yang mulia dalam Al-Quran kan dikatakan
Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wa man yattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minhum min ahadin abada. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Wallahu sami'un alim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwatis syaitan, kata. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Ada bisikan dalam hati ini, pertimbangkan terlebih dahulu. Syaitan memberikan bisikan dalam hati kita. Apa bisikannya? Inna syaitanu lamatun fi ibni Adam walil malaki lamat. Malaikat pula bisa memberikan bisikan dan memberikan inspirasi kepada kita. Apa bisikan setan? Wa amma malakus syaitanu fa'i'adun bisyarri wa takdzibu bil haq. Apa yang dibisikkan? Dia membisikkan hal-hal yang syarri, yang jahat, dan membohongi yang hak. Ini bisikan setan. Malaikat juga demikian. Malaikat membisikkan kepada hal-hal yang benar dan membenarkan yang benar itu. Maka kita diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hati untuk mempertimbangkan mana yang hak, mana yang benar, kemudian disertai dengan pembekalan lewat ilmu-ilmu semacam ini. Hadirin. Ini yang terpenting. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Wa may yattabi'u khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya syaitan itu akan mengajak kita kepada pekerjaan yang fahsya'i wal munkar. Apa artinya fahsya? Keji. Wal munkar, dan kemungkaran, selalu mengajak kemungkaran. Menafikan perintah-perintah Allah, untuk mengajak kebangkangan, untuk membangkang terhadap perintah-perintah Allah. Itulah yang disebut dengan kekafiran semua. Dikatakan oleh Allah Subhanahu, walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya kalau tidak dengan rahmatku, dengan kasih sayangku kepada Allah Subhanahu wa, tidak seorang pun di antara kamu yang selamat dari godaan setan, ajakan setan. Abadan, selama-lamanya. Apa arti selama-lamanya? Mulai sekarang sampai kapan saja. Sampai kita mati, sampai kita dibangkitkan lagi, itu selama-lamanya. Tidak akan lepas dari siksa, dari godaan setan. Tidak akan selamat. Walakinnallaha yuzakki may yasha. Allah akan menghendaki, menyelamatkan siapa orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu. Maka dari itu jadilah orang yang dikehendaki dengan apa? Mendekat kepada Allah, mendekat kepada Allah, senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini caranya. Caranya apa lagi? Menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Ini mendekat. Bahkan kalau kita sudah dawamkan ibadah untuk menyempurnakan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan hal-hal yang wajib, yang mahdhoh. Salat yang 5 waktu itu mantapkan, kemudian ditambah dengan salat-salat nafil. Ma yazalu abdun yataqarraba ilayya bin nawafili hatta uhibbuka. Tidaklah hambaku mendekat kepadaku dengan hal-hal yang nafil, dengan hal-hal yang sunnah, hatta uhibbu, sehingga aku cinta kepadanya. Ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard
apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegera kamu datang kepada ampunan Allah yang mempunyai apa? Dimiliki oleh Allah Subhanahu. Surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa seluas langit dan bumi. Ini yang disediakan. Maka banyak-banyak mendekat, berusaha mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang nafil di samping menjalankan hal-hal yang wajib. Apa janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Fa akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Apabila kamu telah sempurna melakukan pekerjaan yang wajib kemudian disertai dengan yang sunnah dengan niat untuk mendekat kepadaku, fa akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi katanya. Ini disebutkan dalam hadis qudsi hadirin yang mulia. Aku yang akan menjadi telinganya, pendengarannya aku yang akan menjadi, kata Allah Subhanahu. Bukan berarti Allah mendengar, bukan. Allah memproteksi, Allah melindungi telinga kita untuk tidak mendengarkan sesuatu yang jahat yang akan mengajak kepada kemaksiatan. Diarahkan telinga kita untuk mendengar karena telinga, mata, lisan kita ini adalah sumber masuknya daripada dosa. Kita melihat sesuatu yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat sesuatu yang jahat kemudian akan menimbulkan diri kita ini terpengaruh dengan kejahatan, ini akan menjadikan masuknya dosa kepada kita. Ini dosa kan datangnya dari mata hadirin, dari telinga juga mendengar sesuatu, suka mendengar orang-orang yang menggibah. Ini memasukkan dosa kepada kita. Fa akuna sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Aku yang akan menjadi telinganya, aku jaga telinganya agar dia tidak mendengar hal-hal yang dilarang, yang akan membawa kesesatan kepada dirinya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi. Aku yang akan menjadi matanya, penglihatannya yang dengannya ia melihat. Begitu mulianya, begitu indahnya bahasa yang Allah berikan. Wa basarahu alladhi yubsiru bi. Aku yang akan menjadi penglihatannya yang dengannya ia melihat. Selanjutnya wa lisanahu alladhi yantiqu bihi. Aku yang akan menjadi lisannya yang dengannya ia bertutur kata. Jadi, pembicaraan apapun yang kita lakukan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu di atas rel-rel agama, selalu terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keluar dari mulut kita apa? Hanya pujian-pujian kepada Allah, zikir, kemudian tausiah yang keluar dari diri kita, dari lisan kita. Ini menunjukkan hadirin yang mulia, bacaan Al-Qur'an yang keluar dari lisan kita. Kemudian hati kita lemah lembut. Ini menunjukkan bahwa kita ini terproteksi oleh Allah Subhanahu, diproteksi, dilindungi oleh Allah Subhanahu. Wa lisanahu alladhi yantiqu bihi wa qalbahu alladhi yaqilu bihi. Aku yang menjadi akalnya, aku yang menjadi hatinya yang dengannya ia berfikir. Ini hadirin yang dikehendaki hamba Allah, itu yang dikehendaki oleh Allah, orang yang semacam ini selalu mendekat kepada Allah. Wa qalbahu alladhi yaqilu bihi. Dan selanjutnya apabila itu semua dijaga, kita dapat mengendalikannya. Fa idza da'ani ajabtuhu. Apabila dia berdoa kepadaku, aku akan perkenankan, aku akan ijabah doanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apabila ia memohon kepadaku, aku akan berikan dia. Wa inistansarani nasartuhu. Apabila dia minta pertolongan tentang sesuatu kepadaku, aku akan tolong dia. Ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inistansarani nasartuhu ahabbu ma ta'abbudani bihin nusuli. Ibadah yang dilakukan, yang dipersembahkan kepadaku, yang paling aku senangi adalah melakukan hal-hal yang wajib dengan sebaik-baiknya. Maka
Maka dari itu, untuk perbaikan tentang ibadah ini hadirin, untuk diri kita tidak akan selesai-selesai. Mulai dari pernyataan kita, menjaga kesirikan kita, ini datangnya dari ucapan. Kemudian langkah kita melakukan sholat kita sesuai dengan rukun Islam yang kita ketahui. Sholat saja kalau memang kita konsekuen mau belajar hadirin, habis umur kita ini untuk belajar. Padahal sholat ini adalah perkara yang paling pertama nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Awwalu ma yuhasabu 'abdun fi yaumil qiyamah as-shalah. Amalan yang paling pertama nanti pada saat kita dibangkitkan oleh Allah yang dihisab di yaumil qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalahat sairu amali. Baik salatnya, ini tolak ukur, barometer buat kita. Maka seluruh perbuatannya yang dilakukan di atas dunia 70 tahun, 80 tahun, 50 tahun ini akan baik semuanya. Fa in fasadat fasadat sairu amali. Apabila jelek amalan salatnya, maka seluruh perbuatannya itu akan jelek. Maka dari itu hadirin yang mulia, mulai saat ini kita menyadari hal itu semua. Kita banyak dosa, segera kembali. Seperti tadi, kita hidup sementara di atas dunia ini. Suatu waktu Allah akan memanggil kita dan Allah tidak akan memberikan tahu lagi. Cukup yang ada pada diri kita, gigi kita sudah rontok, rambut kita sudah putih, mata kita sudah kabur. Ini cukup menjadi tanda buat kita. Kemudian kita sering menyolatkan orang, sering mengantarkan orang. Itu jadikan pelajaran buat kita. Ini pelajaran yang terpenting. Tadi kan sudah disampaikan, aqyasun nas aksaruhum dzikra lil maut. Orang yang paling pintar di atas dunia, orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Wa asadduhum istidadal lahu. Orang yang semacam itu senantiasa mempersiapkan dirinya mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sarra wa dharra, dalam keadaan dia ada atau tidak, dalam keadaan dia sempit atau longgar, dia senantiasa datang ke masjid. Jangan karena baru hujan saja tidak datang ke masjid, sakit sedikit tidak datang ke masjid. Usahakan hadirin yang mulia, karena ini fadilahnya sangat tinggi sekali sholat di masjid ini. Wa syadduhum istidadal lahu, dia berupaya pada diri. Kalau tidak kita yang mengupayakan, siapa yang kita suruh? Apakah sudah meninggal baru minta didoakan sama orang? Ini nonsen hadirin yang mulia. Memang doa itu penting buat kita, dari anak-anak kita, dari keluarga kita. Tapi yang pokoknya adalah kita sendiri yang menyadari diri kita bahwa kita akan dihisab. Yauma la yanfa'u malu wala banun, katanya, illa man atallahu biqalbin salim. Pada hari itu harta tidak ada gunanya, anak tidak ada gunanya, keluarga tidak ada gunanya. Apa yang ada gunanya? Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang salim, hati yang selamat, hati yang lemah lembut. Ini semua hadirin yang mulia, pekerjaan kita di dunia ini dikendalikan oleh hati. Pada hari Jumat kan saya sudah sampaikan waktu di khutbah itu. Hati yang lemah lembut ini sangat penting untuk mengendalikan seluruh aspek kehidupan kita di dunia ini. Mata kita melihat, hati yang memerintah. Tangan kita mengambil, hati. Telinga kita mendengar, hati. Hati inilah yang akan dilihat oleh Allah. Jadi ini perlu dijaga hadirin yang mulia. Satu ketika pernah Rasulullah SAW duduk bersama para sahabat. Karena para sahabat itu mendengarkan tausiah dari Rasulullah SAW yang begitu jelas sampai tersentuh hatinya. Maka para sahabat itu menangis semuanya. Kecuali satu, ada sahabat yang tidak menangis. Namanya Usamah bin Zaid, tidak menangis. Lalu dia melaporkan dirinya. Ya Rasulullah, aku laporkan hatiku ini sangat keras, tidak mau menangis apabila mendengarkan ayat-ayat Allah.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang dadanya. Ini fungsi hati, hadirin yang mulia. Maka dikatakan oleh Imam Ghazali, hati ini adalah raja yang bisa memerintah segala macam. Innallaha la yanzuru ajsamikum wa la yanzuru suwarikum walakin yanzuru qulubuhum. Allah akan tidak melihat dari kegantengan mukamu dan lain sebagainya, bentuk badanmu, tidak dilihat oleh Allah. Yang dilihat apa? Hatimu. Hati yang akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di atas dunia. Maka Usama bin Zaid itu dipegang dadanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Wahai musuh Allah, keluarlah gitu. Maka seketika itu pula Usamah bin Zaid ini mengeluarkan air mata dan menangis. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan sabdanya, Jumudul aini min qaswatil qalbi, kata. Bekunya mata ini tidak mau peka terhadap sekelilingnya, tidak mau berbagi, tidak mau merasakan saudaranya yang sakit. Padahal tidak dianggap beriman seseorang itu. Sebelum dia menyayangi saudaranya, sama seperti menyayangi dirinya sendiri. Dia tidak mau peduli dengan hal itu. Dia cuek hidup di dunia ini. Dia apatis, tidak mau tahu dengan sekelilingnya. Tidak mau berbagi. Rasa ibanya tidak ada, tidak peka hati. Ini menunjukkan dia tidak melihat hal yang semacam itu. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, Jumudul aini min qaswatil qalbi. Bekunya mata, tidak dia mau menangis matanya itu karena kerasnya hati. Hati keras. Kalau hati sudah keras, sulit untuk menangis. Apalagi menjadi iman. Kan sering kita dengar orang yang jadi iman menangis karena hatinya lembut. Sama seperti dalam satu riwayat kan, Abu Bakar sering menangis. Yumudul aini min qaswatil qalb. Apa yang menyebabkan hati kita keras? Min kasratiz zunub, katanya. Karena banyaknya dosa yang kita lakukan, hati ini akan menjadi keras. Hati ini akan menjadi beku. Wa kasratiz zunubin min nisyanil maut. Orang yang banyak dosa, terlalu banyak dosanya, nisyanil maut, takut akan kematian. Takut dia dengan kematian. Asal mendengar orang meninggal, dia hatinya bergetar, takut. Ini jaga bagi kita orang yang beriman, orang yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Jangan takut mati. Kalau sudah takdir datang, sudah kehendak Allah. Biar di mana kita? Qul innal mautal ladzi tafirruhu minhu fa innahu mulaqikum. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, kematian yang kamu lari daripadanya, niscaya kematian itu akan menemuimu di mana saja, walaupun dalam benteng yang sangat kuat. Tidak boleh kita takut dengan kematian, tapi ikhtiar apabila kita sakit itu wajib. Nisyanil maut min tulil amali. Orang-orang yang takut mati adalah orang yang terlalu banyak dengan angan-angan di atas dunia ini. Terlalu banyak angan-angan, tidak mau berbuat. Tulil amali min hubbud dunia. Orang yang terlalu banyak angan-angan karena terlalu cinta kepada dunia. Dia mengatakan bahwa kehidupan di atas dunia ini anak kekal, surganya ini di atas dunia ini. Ini belum terselesaikan, itu belum terselesaikan. Jadi dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia katakan bahwa kenikmatan di dunia adalah kenikmatan yang harus tetap dirasakan, harus tetap diupayakan. Cinta dunia sehingga sampai mengabaikan apa yang menjadi tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbud dunya ra'su min kulli khati'ah. Siapa yang cinta dunia itu adalah sumber daripada segala kejahatan. Inilah dunia. Apa yang tidak ada di dunia? Padahal kita akan menyesal. Jangankan sampai lama, hadirin yang mulia, dikubur. Baru meninggal dunia saja, datang malaikat mungkar wa nakir menanyakan, ini sudah ada penyesalan gitu.
Dia sudah berdoa ingin kembali ke dunia, ingin apa? Ingin beramal, memperbanyak amal. Sering sudah saya sampaikan, coba lihat sekali-kali di surah As-Sajdah. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ini Allah yang berfirman, hadirin yang mulia, tentang keadaan manusia yang sudah mati. Alangkah ngerinya jika engkau melihat nanti. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim, mereka menundukkan kepalanya, ru'usihim, inda rabbihim, di hadapan Tuhannya. Apa doa mereka? Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Rabbana absarna, ya Tuhan kami telah melihat, absarna wa sami'na, kami telah mendengar. Begini keadaan orang yang disiksa. Farji'na na'mal sholihan, kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal sholihan, kami akan beramal soleh. Inna muqinun, dan kami juga akan yakin akan menjadi orang-orang yang beriman. Ini kan penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya. Maka selagi ada di dunia ini, hadirin yang mulia, sadarilah bahwa sebentar lagi kita akan menyusul saudara-saudara kita. Banyak mengambil pelajaran. Kemarin ada saudara kita yang masih muda meninggal tanpa sebab. Maka sering saya katakan, jangan bangga dengan umur muda. Jangan bangga dengan umur muda, karena persyaratan kematian itu tidak harus tua. Paham kan? Paham? Jangan bangga dengan umur muda, karena persyaratan kematian itu tidak harus tua. Orang tua baru mati, orang masih muda tidak akan mati. Tidak demikian, hadirin. Banyak orang yang masih muda belia meninggal tanpa sebab lagi. Jangan terlalu bangga dengan kesehatan, badan yang sehat, karena persyaratan kematian tidak harus sakit. Ini harus perlu kita sadari. Aqyasun nas aksaruhum dzikra lil maut. Orang yang paling cerdas di atas dunia ini adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa sadduhum istidadan lahu, dia senantiasa mempersiapkan dirinya dalam situasi dan kondisi apapun, dia yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menemui kematian itu. Wasadduhum istidallahu, kata Rasulullah SAW, ulaika humul aqyasu, orang yang demikian baru benar-benar orang yang cerdas, orang yang pintar, kata Rasulullah SAW. Zahabu bisyarafid dunya wa karamatil akhir, dia datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Ini hadirin yang mulia. Jadi tidak hanya kita mendengar, oh Puan Yanu meninggal, Itlun Yanu meninggal, bukan demikian. Kita harus mengambil pelajaran, kembalikan kepada diri kita. Ini semua akan menuju ke sana, hadirin yang mulia. Semua akan menuju ke sana. Jangan hanya di masjid saja kita merasakan bahwa kita harus mempersiapkan. Keluar masjid selangkah itu jangan sampai lupa. Ingat zikir, zikir terus. Ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Sampai sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hati kita itu akan menjadi tenang. Pada saat kita jualan, pada saat kita berjalan, pada saat kita belanja, ingat kepada Allah. Ingat, sekali lagi saya sampaikan, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur awal dari kehidupan akhirat. Al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah. Kubur adalah awal kehidupan daripada kehidupan akhirat. Wa akhiru manzilin min manazilid dunya, dan akhir kehidupan daripada kehidupan dunia. Itulah kubur. Awal kehidupan akhirat menuju fase berikutnya, dan akhir kehidupan dunia menuju fase kehidupan lainnya. Ini masih banyak. Belum alam mahsyar, belum alam sirat, belum alam mizan, alam timbangan. Banyak. Untuk menuju surga atau neraka itu masih terlalu lama, hadirin yang mulia. Dalam satu riwayat juga dijelaskan, berdirinya manusia di alam mahsyar itu 600 tahun
menurut perhitungan akhirat, bukan perhitungan dunia. Dan pada saat itu mereka semua telanjang, laki perempuan dalam keadaan telanjang. Beliau bertanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, di mana manusia pada saat itu? Manusia itu berada di jembatan Sirat. Di jembatan Sirat. Pada saat itu semua manusia itu harus datang ke jembatan Sirat, mendatangi jembatan Sirat. Karena itu adalah merupakan ketetapan dan kemestian dari Allah Subhanahu wa taala untuk jalan menuju. Ini masih lama hadirnya. Jangan dikatakan baru sampai dikubur saja udah selesai masalah. Masih terlalu banyak. Satu riwayat. Ya nantilah insya Allah mudah-mudahan pada saat pengajian berikutnya bisa saya jelaskan bagaimana keadaan manusia baru masuk kubur, kemudian datang dua malaikat, didudukkan, ditanyakan apa saja yang ditanyakan. Kemudian baru mengalami alam ini, alam ini, alam ini. Seberapa sih sebenarnya kita hidup di atas dunia ini yang perlu disadari? Kalau kita pergunakan hal-hal yang sia-sia, ini sebagai gambaran saja hadirin yang 60 tahun kehidupan kita di atas dunia ini cuma 1,5 jam kalau dikalikan dengan akhirat. Kita tinggal hitung pada diri sendiri. Saya ini sudah berapa tahun hidup di dunia ini, baru berapa jam menurut hitungan akhirat. Nanti dicari di dalam surah As-Sajdah. Yudabbirul arda sama, pokoknya carilah di surah As-Sajdah itu, di sana akan ada perbandingan. Itu 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Caranya bagaimana? 1 hari di atas dunia ini kan berarti 24 jam. Dibandingkan dengan akhirat itu 1000 tahun, berarti 1000 dibagi 24, paling tidak kena 40. Berarti kehidupan manusia 1 jam di akhirat sama dengan 40 tahun di atas dunia ini. Kita pakai perbandingan dengan umurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu 63 tahun. Berarti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup di akhirat itu cuma 1,5 jam. Kalau kita sekarang umurnya berapa? 60 tahun, 40 tahun, berarti 1 jam baru dikalikan di akhir. Nah, ini nanti beribu-ribu tahun. Jangankan semacam itu hadirin yang mulia. Saya akan kasih gambaran. Pada saat Jibril datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditanya oleh Rasulullah, ya Jibril, sifli jahanam, kata. Terangkan kepada saya apa itu neraka jahanam itu. Kemudian Jibril menjelaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka jahanam dipanaskan 1000 tahun. 1000 tahun akhirat, bukan dunia. Sehingga neraka jahanam itu yang disediakan untuk menyiksa manusia yang zalim kepada Allah, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disediakan ini neraka jahanam itu 1000 tahun dipanaskan sehingga ia menjadi merah, kata Jibril. Merah, saking panasnya menjadi merah 1000 tahun. Kemudian dipanaskan lagi 1000 tahun sehingga ia menjadi putih, saking panasnya. Kemudian dipanaskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala 1000 tahun sehingga ia menjadi hitam, yang kelam, yang gelap, yang suaranya luar biasa. Ini disediakan oleh Allah Subhanahu. Bahkan digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang disiksa oleh Allah memakai terompah menginjak asapnya api neraka. Otaknya ini mendidih, hadirin yang mendidih otaknya, dan dia mengatakan bahwa itu adalah siksa yang paling berat. Belum. Nanti kita lihat di surah At-Tahrim, di sana dijelaskan bahan bakar daripada neraka jahanam itu manusia dan batu. Manusia dan batu, hadirin ya. Makanya hati-hati pada saat kita hidup di atas dunia. Banyak bersyukur, syukuri apa yang ada pada diri kita. Pergunakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala.
Neraka jahanam ini disediakan. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sesungguhnya kami jadikan neraka jahanam itu, kebanyakan kami jadikan penghuni neraka jahanam itu dari bangsa jin dan manusia kan. Apa sebabnya? Lahum qulubul la yafqahuna biha. Aku berikan dia hati. Tadi kan sudah diberikan hati dia. Lahum qulubul la yafqahuna biha, tapi tidak mau dipergunakan untuk mentadaburkan Al-Quran. Lahum qulubul la yafqahuna walahum a'yunul la yubsiruna biha. Dia aku berikan mata tidak mau dipergunakan untuk melihat ayat-ayat Al-Quran, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Walahum adhanul la yasma'una biha. Aku berikan dia telinga, aku berikan dia pendengaran, tapi tidak mau dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ulaika kal an'am katanya. Dia orang bagaikan binatang. Manusia yang semacam itu bagaikan binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat daripada binatang. Ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang rugi, orang-orang yang ghafil, orang-orang yang lalai di atas dunia. Diberikan waktu untuk kehidupan, untuk mencari kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, tapi tidak mau dipergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengabdikan diri kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hadirin yang mulia, dengan pengisian yang sedikit ini tentunya untuk bahan evaluasi buat kita, sehingga kita dapat melihat apa yang telah kita perbuat. Jadi untuk persiapan kita menghadapi kehidupan yang lebih sulit hadirin. Jangan sampai di dunia kehidupan sudah sulit, nanti di akhirat lebih sulit lagi. Kita berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, menyambut daripada apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan, kata Allah, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Pergunakan semasa kita masih hidup di dunia, menyadari fungsi kita di atas dunia ini, kita pergunakan hal yang sebenarnya. Banyak-banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jangan lupa hadirin yang mulia. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.